Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Rune part yang ke-19. Di part sebelumnya, Dongse berhasil mengeliminasi Ye Tiancheng. Dan di part kali ini, mereka akan melanjutkan misi menghancurkan titik pusat outbreak. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Panel menunjukkan suasana di dalam pesawat panitia ujian Tempest Thunder. Operator senang karena Dongse berhasil mengeliminasi Ye Tiancheng. Penguji Yanji juga sama. Dirinya nggak nyangka kalau ternyata Dongse ini penuh dengan kejutan. Penilaian Tante Qiyu terhadap Dongse memang tidak salah. Dan Ye Tiancheng akan dibawa ke pengadilan Rune Warrior untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian penguji Yanji memanggil Tante Qiyu. Ternyata Tante Qiyu lagi bertengkar sama si Pak Tua Botak. Pak Tua Botak ini yakin kalau Dongse akan memilih Universitas Beiji. Terus Tante Qiyu menganggap kalau perkataan Pak Tua itu sama saja seperti mengejek Universitas Qiyao. Universitas Beijiku itu peringkat 1. Dongse pasti akan memilihnya, ucap Pak Tua Botak dengan nada sombong. Kau pikir Universitas Qiyaoku nggak pantas buat Dongse? Bentak Tante Qiyu. Sudah, gitu aja gelut. Ingat umur Pak Tua, ngalah sama cewek kek. Lagian krisis ini juga belum selesai, tegas penguji Yanji pada Pak Tua Botak. Setelah itu operator melaporkan kalau terjadi perubahan medan magnetik secara signifikan di sekitar Pulau Tempest Thunder. Terus penguji Yanji minta penjelasan yang lebih detail. Rune Beast Rank D berusaha menembus portal outbreak. Tapi Rune Beast Rank D belum bisa lewat karena portal outbreaknya hanyalah rank F. Tapi dalam 3 jam ke depan, outbreak lubang cacing akan mengumpulkan energi yang cukup untuk membiarkan para Rune Beast Rank D itu lewat. 3 jam? Jika Dongse dan para netizen lain gagal, Rune Beast Rank D bakal membantai mereka semua sebelum kita bisa menembakkan Rune Atomic Cannon, ujar penguji Yanji. Lalu operator menambahi kalau area badai petir juga akan segera menyelimuti seluruh pulau Tempest Thunder dalam waktu 4 jam. Nyawa mereka semua akan ditentukan dalam beberapa jam ke depan, terang operator. Mendengar itu, Pak Tua Botak dan Pak Wakil cuman bisa diam membisu, tidak bisa berkata-kata apapun. Jadi cara satu-satunya adalah menghancurkan titik pusat outbreak secepat mungkin. Berusahalah kalian semua, ucap penguji Yanji dari pesawat panitia. 2 jam kemudian, panel berpindah ke stadion, di mana titik pusat outbreak berada. Si gendut sipit dan rombongan akhirnya berhasil sampai stadion setelah berjalan kurang lebih selama 2 jam. Dari tempatnya berdiri, Tang Yu masih bisa melihat gedung pusat komando militer. Tapi posisi mereka sekarang sudah sangat jauh dari jarak tembak Dongse. Di sisi lain, Lulu menyuruh mereka semua untuk segera masuk ke dalam stadion. Saat mau menuju ke lapangan, si gendut sipit menghentikan rombongan karena dia melihat banyak sekali Rune Beast di lapangan. Di tengah lapangan juga ada sebuah portal besar yang dikelilingi sama Rune Beast. Portal itulah titik pusat outbreak lubang cacing ini. Rune Beast-nya banyak banget, anjir. Gimana cara kita naruh bahan peledak di sana? Ujar kedua netizen yang terlihat panik. Yali bilang kalau mustahil untuk membawa bahan peledaknya ke sana. Meskipun menggunakan drone, tetap nggak mungkin karena Rune Beast yang bisa terbang di sana juga ada banyak. Tang Yu heran kenapa para Rune Beast rank E ke bawah berkumpul di sana. Seolah-olah ingin melindungi titik pusat outbreak-nya. Padahal Rune Beast tingkat bawah tidak secerdas itu. Tang Yu mulai yakin akan suatu hal. Lalu si gendut sipit menyuruh Tang Yu untuk segera menjelaskannya. Mulai dari rank D ke atas, Rune Beast akan mulai mencari wilayah teritorialnya. Itulah alasan kenapa Rune Beast rank E ke bawah mulai berkumpul di sekitar outbreak. Bukan untuk melindungi outbreak,
tapi untuk mempertahankan wilayah mereka dari Rune Beast Rank D. Dari jauh Dongse berteriak agar teman-temannya segera menjauh dari portal karena sebentar lagi Rune Beast Rank D akan keluar. Dongse kesal karena suaranya tidak mungkin didengar sama teman-temannya. Dia nggak nyangka kalau Outbreak Rank F mampu membawa masuk Rune Beast Rank D. Tidak ada pilihan lain, Dongse harus segera menemukan cara untuk membantu Tang Yu dan yang lain supaya bisa menghancurkan titik pusat Outbreak. Tiba-tiba gemuruh petir mulai terdengar lebih keras. Dongse merasa kalau badai petir akan segera menyelimuti seluruh pulau. "Semuanya waspada!" teriak si gendut sipit. Tang Yu melihat ada sesuatu yang besar keluar dari portal. Itu adalah All Devouring Basilisk yang merupakan Rune Beast Rank D. Dan karena energi portal Outbreak belum cukup, maka cuman kepalanya doang yang nongol. "Anjir, itu Devouring Basilisk Rune Beast Rank D. Kita semua bukan lawannya," teriak Tang Yu. Si gendut sipit nggak mau nyerah. Basilisk itu masih stuck dan cuman kepalanya doang yang nongol. Mereka masih punya kesempatan. Tapi Ujang mengingatkan kalau Rune Beast lain di lapangan juga sama bahayanya. Karena tidak ada pilihan lain, si gendut sipit mencoba berpikir seperti Dongse. Tapi percuma, otaknya kagak nyampe. Tiba-tiba terdengar suara sirine. Lulu mengira kalau itu adalah bantuan dari penguji Yanji dan tim penyelamat ujian Tempest Thunder. Tang Yu sadar kalau itu bukan dari tim penyelamat, tapi suara sirine itu berasal dari gedung pusat komando militer. Dari atas gedung, Dongse menyalakan banyak lampu sorot sekaligus, dan itu menarik semua perhatian dari Rune Beast di sekitar sana. Tang Yu sadar kalau itu adalah bantuan dari Dongse. Dia memancing para Rune Beast ke tempatnya supaya mereka semua bisa membawa bahan peledaknya ke titik pusat Outbreak. "Bang Dongse gitu loh," teriak si gendut sipit. Lulu sampai terharu dan khawatir karena Dongse akan menghadapi semua Rune Beast itu. Yali ikut-ikutan panik karena Dongse bisa saja mokat karena dikeroyok Rune Beast. "Kenapa dengan kalian berdua ini? Ayo cepat, para Rune Beast udah menjauh," tegas Ujang. Tang Yu langsung menyuruh netizen lain untuk membawa bahan peledaknya ke titik pusat Outbreak. Dalam hati, Tang Yu ingin membantu Dongse, tapi dia harus memastikan kalau misi ini harus berhasil. "Ayo semangat, jangan biarkan kesempatan yang diberikan ketua Dongse sia-sia," teriak Tang Yu. "Hurra!" teriak para netizen yang mulai semangat kembali. Dengan sigap, si gendut sipit langsung membawa 2 kantong bahan peledak dan lari sekuat tenaga ke titik pusat Outbreak. Dia mendoakan supaya Bang Dongse selamat. Singkat cerita, para Rune Beast sudah berdatangan ke gedung pusat komando militer. Dongse merasa senang karena rencananya memancing para Rune Beast ke tempatnya berhasil. Saat ini mereka balapan dengan waktu. Apapun resikonya, misi ini harus berhasil. "Para Rune Beast sialan, dulu aku masih bocah yang gak bisa apa-apa, tapi kali ini berbeda," batin Dongse. "Maju sini, akan kuratakan kalian semua," ujar Dongse. Rombongan Rune Beast mulai mendekati gedung pusat komando militer. Dan dawar, satu monster mokat kena headshot. "Maju sini kalian," teriak Dongse. Notifikasi sistem ujian Tempest Thunder masih bekerja. Setelah ngekill satu Rune Beast, dia mendapat 1 poin. Dan Dongse merasa kalau area badai petir mulai meluas dengan lebih cepat. "Sial, waktu yang tersisa nggak banyak lagi," umpat Dongse dengan kesal. Di stadion, si gendut sipit dan para netizen lain lari sekencang mungkin sambil membawa bahan peledaknya. Si Lulu yang berada di dekat portal menyemangati mereka semua. Tiba-tiba si Basilisk menyadari keberadaan mereka. Sontak Lulu dan Ujang langsung panik. Dan wush,
Si Basilis menyemburkan nafas atom. Si Lulu yang panik cuman bisa pasrah. Untung si gendut sipit datang tepat waktu dan menahan semburan nafas atom itu. Tapi si gendut sipit tidak bisa menahan serangan itu terlalu lama. Tang Yu menyuruhnya untuk bertahan sebentar lagi. Tang Yu sedang menyiapkan roket launchernya. Meskipun tidak bisa melukai si Basilis, tapi bisa untuk mengalihkan perhatian monster itu. Dan wush! Rudal Cina langsung ditembakkan. Rudal itu melewati si Basilis dan dawar. Seperti dugaan, perhatian si Basilis berhasil dialihkan. Tapi ledakan dari rudal Cina malah menarik perhatian Runebis lain. Oh sial, ledakannya menarik perhatian Runebis lain, batin Tang Yu. Woi cepat, jangan buang-buang waktu lagi, teriak Tang Yu. Ujang melaporkan kalau bahan peledak sudah siap. Kemudian Tang Yu menyuruh semuanya untuk segera meninggalkan area lapangan. Sontak semua netizen langsung lari sekencang-kencangnya dari tempat itu. Si gendut sipit yang udah ngos-ngosan juga memaksakan diri untuk lari menjauh dari titik pusat outbreak. Si gendut sipit yang sudah berada di jarak aman meminta Yali untuk menekan detonatornya. Dengan perasaan plong, Yali akan menekan detonatornya dan krisis ini pun akan berakhir. Tiba-tiba, sering tangan Yali tertebas tepat sebelum dia menekan detonatornya. Sontak si gendut sipit langsung panik. Detonator pun terjatuh. Dan monster yang menyerang Yali barusan adalah Said Mantis, seekor Runebis rank E dengan penampilan seperti belalang sembah. Melihat Said Mantis, Ujang langsung panik. Dan si gendut sipit mulai emosi. Woi, jangan diam aja, cepat ambil detonatornya, teriak Tang Yu. Dan kerak, detonator pun dihancurkan sama si belalang ini. Ku bikin mampus kau serangga goblok, teriak si gendut sipit sambil menyerang si belalang. Dan sering, si gendut sipit dengan mudah dihempaskan sama si belalang. Tidak hanya si gendut sipit, netizen lain di sana juga dicincang sampai maukat sama si monster belalang ini. Mereka semua hanyalah Rune Warrior rank F. Jelas bukan tandingan monster belalang ini. Sialan, kenapa harus gagal? Padahal kami sudah berusaha sejauh ini, teriak Tang Yu. Kemudian panel berpindah di dalam pesawat panitia ujian Tempest Thunder. Pak tua botak ini menyayangkan effort para peserta. Jika beneran gagal, mereka hanya tinggal tunggu nasib aja. Di depan layar monitor, penguji Yanji kesal karena Rune Atomic Cannon tak kunjung datang. Tapi Tante Qiyu menenangkannya dengan bilang kalau Dongse masih ada di sana. Dia pasti akan melakukan sesuatu. Pak tua botak menyuruh Tante Qiyu untuk berpikir secara rasional. Jarak lokasi Dongse dengan titik pusat outbreak itu cukup jauh. Meskipun dengan sniper, tetap saja mustahil bagi Dongse untuk menembak bahan peledak yang berada di titik pusat outbreak. Tapi tetap saja, tidak ada yang bisa mereka andalkan selain Dongse di situasi sekarang ini. Lalu di atas gedung pusat komando, Dongse masih bertarung dengan para Runebis. Dongse heran kenapa tidak ada ledakan di stadion, padahal ini sudah cukup lama. Stadion berada di luar jarak tembak normalnya, tapi Dongse tidak menyerah. Dengan skop kali 8, Dongse bisa membidik bahan peledak di dekat titik pusat outbreak. Karena tidak ada pilihan lain, Dongse akan mencoba menembaknya dengan skill Cyclone Blast. Dan dawar, wush! Dongse berharap supaya Cyclone Blast tepat sasaran. Si Basilis menyadari ada sesuatu yang mendekat. Dan dawar, Cyclone Blast tepat mengenai sasaran dan membuat ledakan besar. Saking kuatnya ledakan, si Basilis langsung mokat. Kepalanya terhempas ke arah si belalang sembah. Dan dawas, si monster belalang pun langsung gepeng. Sontak Tang Yu dan si gendut sipit terkejut. Mereka berdua yakin kalau yang barusan pasti ketua Dongse.
Tak lama setelah itu, dari langit Pulau Tempest Thunder, rune Atomic Cannon ditembakkan untuk menembus penghalang ruang waktu. Bala bantuan yang sudah lama mereka semua tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Dongse senang karena misinya berhasil, tapi dia nggak boleh lengah. Soalnya para rune beast di sekitar gedung masih mengincarnya. Para rune beast itu sangat banyak. Aku tidak akan bisa melawan mereka semua sekaligus. Apa manhwa ini akan tamat di chapter ini? Maafkan aku, Xiaoxi, batin Dongse yang mulai putus asa. Dan benar saja, di depan Dongse sudah banyak rune beast yang bersiap menyerangnya. Aku tidak akan pernah menyerah. Tidak akan kubiarkan manhwa ini berakhir di sini, teriak Dongse sambil mengangkat kembali snipernya. Dan wush, puluhan shuriken mengarah ke tempat Dongse berada. Dan jelep, shuriken itu membantai semua rune beast di sekitar Dongse. Melihat para rune beast sudah mokat kena shuriken, Dongse penasaran apakah ada ninja Konoha yang datang menyelamatkannya. Terus dari atas ada yang memanggilnya. Dan bam, orang itu pun mendarat. Ternyata itu bukan ninja Konoha, melainkan penguji Yanji. Penguji Yanji bersyukur karena bisa datang tepat waktu. Melihat penguji Yanji, sontak Dongse langsung senang dan berterima kasih sama beliau karena sudah menyelamatkannya. Saat ada rune beast yang menyerang penguji Yanji dari belakang, Dongse langsung memperingatkannya. Dan sering dia membunuh rune beast itu kayak nyamuk, sambil memuji semangat juang Dongse sebagai seorang rune warrior. Dan berkat itu, banyak nyawa yang berhasil selamat selama krisis outbreak lubang cacing berlangsung. Dongse nggak nyangka kalau penguji Yanji ternyata se-OP ini. Penguji Yanji menegaskan kalau Dongse adalah pahlawan yang sesungguhnya. Dongse nggak nyangka kalau penguji Yanji sampai menyebutnya seorang pahlawan. Kalian para peserta ujian Tempest Thunder sudah melakukan yang terbaik. Mulai dari sini, sekuat penyelamat akan mengakhiri outbreak ini, tegas penguji Yanji. Sambil terbang, penguji Yanji menyuruh Dongse buat istirahat. Anjir, keren banget dia coy, batin Dongse dengan tenang. Sekuat penyelamat mulai bantai-bantai. Di sisi lain, Yali sedang dibawa ke pesawat untuk segera mendapat perawatan karena kedua tangannya putus. Dengan ini ujian Tempest Thunder resmi ditamatkan. Akhirnya Dongse bisa menepati janji dan bertemu dengan Xiaoxi lagi. Tiba-tiba maklap, lampu sorot pesawat panitia mengarah pada Dongse. Sekarang apa lagi anjir? Tanya Dongse. Pesawat tersebut mendarat tepat di depan Dongse. Tante Qiu keluar dari pesawat sambil membawa bantuan medis buat Dongse. Nggak pakai basa-basi, Tante Qiu langsung menawari Dongse buat masuk ke Universitas Qiyao. Emang gercep tante kita yang satu ini. Sontak Dongse langsung senang setelah mendengar tawaran dari Tante Qiu. Dari pintu pesawat, Pak Tua Botak hanya bisa mengumpat dan berkata-kata kasar ke Tante Qiu. Sontak Dongse langsung tanya, siapa Pak Tua itu? Tante Qiu bilang kalau Pak Tua Bau Tanah itu adalah orang gak penting dari universitas tingkat bawah. Dari kejauhan, suara tembakan dan raungan para rune beast mulai terdengar. Itu tanda bahwa operasi pembersihan sudah dimulai. Di sisi Dongse, dia mengkhawatirkan teman-temannya. Tante Qiu menjelaskan kalau ada 2 orang yang tewas saat misi penghancuran titik pusat outbreak. Lalu Yali kehilangan kedua tangannya saat mau meledakkan bahan peledaknya. Selain itu, semua selamat. Misi ini memang sangat berbahaya. Sangat wajar jika ada korban, batin Dongse. Tante Qiu lanjut menerangkan kalau di pulau ini akan dibangun monumen untuk mereka yang sudah gugur karena sudah berjuang dengan keras melawan outbreak lubang cacing ini. Sekarang Dongse harus mendapat perawatan untuk memulihkan tubuhnya kembali.
Akhirnya Dongse dan para netizen lain meninggalkan Pulau Tempest Thunder. Kemudian panel berpindah di rumah Tang Yin. Dia sedang kegirangan karena Dongse berhasil selamat dan menjadi seorang pahlawan. "Cowok pilihanku emang GG," teriak Tang Yin. "Loh tunggu, kok aku lebih khawatir sama Dongse ketimbang Tang Yu ya?" batin Tang Yin. "Bodoh amat lah, yang jelas Dongse pasti memilih Universitas Beiji yang merupakan universitas nomor 1 di manhwa ini," imbuhnya dalam hati. Tang Yin sudah membayangkan kalau dirinya akan berpetualang lagi sama Dongse di alam liar. Tapi tidak semudah itu Tang Yin. Tante Qiu akan menjadi halangan terbesar bagimu buat satu universitas sama Dongse. Kemudian panel berpindah ke Purple Gold Consortium. Dongse benar-benar melampaui ekspektasinya Boss Keqing. Pilihannya menjadi backingannya Dongse memang tepat. Boss Keqing semakin yakin sama masa depannya Dongse. Dengan ini, Dongse akan masuk ke universitas top tier di manhwa ini. Dan saat lulus nanti, dirinya pasti akan menjadi orang sukses di masa depan. Boss Keqing jadi nggak sabar menanti perkembangan Dongse ke depannya. Lalu dia menghubungi asistennya yang bernama Xiaoye untuk menyiapkan pesawat paling mewah buat pergi ke pelabuhan Tempest Thunder. Tapi Xiaoye ragu, soalnya di sana lagi ada outbreak lubang cacing. Tapi Boss Keqing menenangkannya, soalnya dirinya cuma mau bertemu sekaligus menjemput Dongse buat pulang ke distrik Qingxi. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Terus jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.